Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Keluhan aspal mengelupas di Sungai Pinang Dalam direspon cepat. Pro dan kontra mengiringi pemberlakuan tarif parkir non-tunai di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Seorang jamaah haji di Tarakan diarak dengan replika kapal pinisi saat tiba di kampungnya. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN masih terus berlangsung. Pengerjaan semakin dipercepat jelang perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Itu karena upacara bendera tahun 2024 ini akan digelar di IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita, Thomas Umbupati menyatakan persoalan mendasar tentang IKN ini tidak hanya proses penyelesaian pembangunan. Beberapa persoalan lain ikut diperhatikan. Itu dimaksudkan agar saat IKN difungsikan maka seluruh tatanannya sudah rapi. Ini merupakan hal yang sangat menentukan bagaimana kita bicara menyangkut kesiapan 17 Agustus dan nanti menciptakan ekosistem perkotaan yang tidak hanya kita bicara menyangkut infrastruktur pemerintahan semata, tetapi bagaimana mewujudkan ekosistem perkotaan. Kita bicara berbagai isu tematik menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kita lihat ada Hotel Nusantara yang hari ini sudah siap untuk nanti menyambut 17 Agustus. Lebih jauh, Thomas Umbupati menyebut proses pembangunan yang tengah berjalan ini sudah menelan anggaran 135 triliun rupiah. Dana tersebut seluruhnya bersumber dari APBN yang dikucurkan secara bertahap. Sampaikan bahwa kalau bicara menyangkut realisasi dari batch pertama dan kedua dengan sumber APBN hari ini sudah 86%. Saya kira ini kami kebut dengan APBN hari ini sudah total terkontrak itu adalah 83 triliun dan dengan hasil groundbreaking sampai dengan ke-6 kemarin ada 52 triliun, total 135 triliun. Meski pembangunannya masih berlangsung, namun otorita memastikan Ibu Kota Negara sudah siap untuk dimanfaatkan dan melaksanakan upacara peringatan HUT kemerdekaan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Selasa siang berkunjung ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Satu demi satu usaha mikro kecil menengah milik warga ia singgahi. Beberapa produk seperti pisang goreng dicicipinya. Beberapa keluhan dari UMKM ia dengarkan. Sandiaga berjanji akan menyelesaikannya dengan segera. Ia juga berjanji akan mengajukan agar Pulau Derawan sebagai salah satu desa wisata terbaik kelas dunia. Semuanya yang saya hormati juri, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, dan seluruh Derawan ini bisa terus mengorkestrasi beberapa intervensi dari pemerintah, masyarakat, maupun juga Pokdarwisnya aktif, dan kita bisa sama-sama menjaga bahwa Derawan ini menjadi destinasi yang berkelas dunia. Maka mungkin ini bisa menjadi desa wisata yang kita ajukan sebagai UN Tourism Best Tourism Village. Jadi harapannya ini akan terus ke depan karena kami tidak hanya mengandalkan program pemerintah tapi juga ada program kerjasama dengan akademisi, dengan dunia usaha, dengan komunitas.
Mendapat kunjungan seperti itu, kelompok UMKM senang. Mereka meminta Kementerian Pariwisata turut mempromosikan hasil usahanya agar makin diminati pelancong. Harapannya semoga Bapak bisa kembali lagi ke sini, terus sebagai Pak Menteri kan, semoga dia bisa ini mensejahterakan pemilik UMKM ini. Kedepannya UMKM Bisa lebih maju lagi. bisa lebih maju, bisa diangkat lagi, bisa mendunia lah. Oke, dengan bantuan dari pemerintah pusat, Bu ya. Iya. Pulau Derawan menjadi sasaran Sandiaga setelah dinobatkan sebagai desa wisata terbaik tahun 2024. Saat tiba, ia dan rombongan disambut tarian khas penduduk setempat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah kemeriahan saat menyambut kedatangan Muhammad Aslam, warga Sebengkok Tiram Tarakan. Aslam yang baru tiba dari Tanah Suci melaksanakan rukun Islam kelima itu disambut dengan menggunakan replika pinisi. Ia didudukkan di layar tersebut dan diarak menuju rumahnya. Suasana menjadi lebih meriah karena diiringi rebana. Muhammad Aslam yang kini bergelar haji itu mengaku kaget. Ia tidak menyangka kedatangannya disambut semeriah itu. Namun begitu, ia mengaku tradisi menyambut kedatangan jemaah haji sudah menjadi kebiasaan warga. Nggak nyangka. Sebelumnya tidak tahu ada penyambutan. Nggak tahu. Ini tapi penyambutan ini maknanya sendiri seperti apa menurut Bapak, Pak? Orang daerah Sebengkok Tiram ini tradisi menyambut jamaah haji itu ya seperti itu. Pembuat replika pinisi menyebut penyambutan seperti itu atas permintaan istri sang haji. Mereka membuatkan layar dengan maksud untuk mengenang masa lalu. Itu karena warga yang pergi meninggalkan atau tiba di kampung selalu menggunakan kapal layar. Permintaan request dari sang istri maunya kapal karena belayar, karena orang tua yang dulu tuh mengingat jamaah haji dulu itu kan menggunakan kapal sebelum pesawat. Suasana penyambutan ini semakin meriah saat Muhammad Aslam membagikan oleh-oleh berupa air zam-zam, kurma, dan kacang Arab termasuk uang real dari Arab Saudi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.